Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Irsya Gusridala, biasa dipanggil Irsya, dengan NIM 23051105964. Pada video ini saya akan memperkenalkan 5 sastrawan Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Ainun Najib, biasa dikenal MH Ainun Najib atau Cak Nun ataupun Mbah Nun. Lahir pada tanggal 27 Mei 1953, ia seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Selain penulis, ia juga dikenal sebagai seniman, budayawan, ulama, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan filsuf, aktivis, pekerja sosial, pemikir, dan kiai. Banyak orang mengatakan Cak Nun ini adalah manusia multidimensi. Karya-karyanya dibukukan. Buku-bukunya terentang dalam berbagai jenis, ada esai, puisi, naskah, drama, cerpen, musik puisi, transkrip mayahan, dan wawancara. Buku yang diterbitkan tahun 1980-an sampai 1990-an, 20-30 tahun setelahnya masih diterbitkan ulang karena dipandang masih kontekstual dengan situasi dan kondisi kehidupan di Indonesia. Buku Indonesia bagian sangat penting dari Desa Saya. Tahun 1983 diterbitkan pertama kali oleh penerbit Jatayu yang diterbitkan kembali dengan judul Indonesia bagian dari Desa Saya tahun 1983 dan Sipres tahun 2013 oleh Kompas dan tahun 2020 oleh Bentang Pustaka. Indonesia bagian sangat penting dari Desa Saya adalah karya MH Ainun yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Buku ini merupakan kumpulan esai yang menggambarkan pengalaman penulis di desa Jombang, menyoroti berbagai nilai-nilai komunal akibat modernisasi seperti masuknya televisi yang mengubah interaksi sosial menjadi lebih individualis. Terdiri dari 3 bagian utama, Desa Saya, Hipokrisi, dan Sang Sufi. Karya ini mengeksplorasi hubungan antara desa saya dan kota serta kerinduan penulis akan nilai-nilai keindonesiaan yang utuh. Buku ini diterbitkan ulang pada beberapa kali hingga tahun 2020. Nah, yang kedua ada M.An Mansur. M.An Mansur atau Marta Mansur adalah seorang penyair dan penulis Indonesia yang lahir pada tanggal 14 Januari 1982. Namanya dikenal luas seperti puisi-puisinya muncul dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2. Nah, karya M.An Mansur ini sangat populer, yaitu ada buku-buku Tidak Ada New York Hari Ini. Buku Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.An Mansur ini adalah kumpulan puisi yang menyentuh tema cinta, kerinduan, dan kegundahan. Terdiri dari 31 puisi. Karya ini disajikan dalam 2 bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris, dengan ilustrasi yang memperkaya pengalaman pembaca. Puisi-puisi dalam buku ini menggambarkan perasaan mendalam dan pengalaman pribadi, menciptakan konversi antara penulis dan pembaca. Buku ini juga berfungsi sebagai refleksi emosional bagi mereka yang merasakan cinta dan kehilangan. Yang ketiga ada Abdullah Idrus. Abdullah Idrus atau lebih dikenal sebagai Idrus adalah seorang sastrawan Indonesia. Karyanya yang paling terkenal adalah Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kumpulan cerita pendek dan drama Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, karya Abdullah Idrus ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1948 oleh Balai Pustaka. Buku ini terdiri dari 11 cerpen dan 1 drama, menggambarkan kehidupan dari zaman Jepang hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Terdapat 3 bagian, ada zaman Jepang, coret-coret di bawah tanah, dan sesudah 17 Agustus 1945. Idrus menggabungkan romantisme dan realisme, memberikan kritik tajam terhadap kondisi sosial saat itu,
yang membuat karyanya relevan dalam khazanah sastra Indonesia. Yang keempat ada Dina Rahayu. Dina Rahayu ini lahir di Bandung pada tanggal 9 Oktober 1971. Ia merupakan seorang sastrawan Indonesia yang dikenal dengan karyanya Ode to Leopold von Sacher-Masoch yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh Pustaka Jaya. Dengan mengambil latar belakang mitologi Skandinavia, novel ini bercerita tentang kelainan seksual. Yang kelima ada Eko Tunas. Eko Tunas lahir pada tanggal 18 Juli 1956. Ia seorang sastrawan Indonesia. Ratusan tulisannya seperti puisi, cerpen, novel, dan esai. Karyanya yang paling populer yaitu novel Wayang Kertas pada tahun 1990. Novel Wayang Kertas ini ditulis oleh Eko Tunas yang diterbitkan pada tahun 1990, meraih juara dalam sayembara Cipta Cerita Bersambung Suara Merdeka. Dalam karyanya, Eko Tunas menggabungkan unsur realisme sosial dengan pengalaman pribadi, menciptakan narasi yang kaya dan mendalam. Ia dikenal sebagai penulis serba bisa yang juga aktif di bidang lukisan dan teater, serta memiliki banyak karya lain termasuk puisi dan cerpen. Baiklah teman-teman semuanya, itulah 5 sastrawan Indonesia yang telah saya jelaskan. Dengan kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.